Saya mendapat banyak sekali insight dari beberapa penafsiran dari ayat Al-Quran tadi. Salah satu fenomena yang kita hadapi saat ini sangat sulit untuk menghadirkan dialog-dialog yang menghadirkan orang-orang yang dari latar belakang agama yang berbeda. Dan seolah-olah hanya jika kita memiliki latar belakang keagamaan yang sama, baru kemudian kita bisa memiliki kesempatan untuk berdialog. Nah, kira-kira mengapa sangat sulit bagi kita di negara kita ini untuk menghadirkan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda untuk hadir dalam suatu forum dialog yang sama. Kemudian bagaimana kita bisa menyikapi fenomena tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Tepuk tangan. Ini pertanyaan yang sangat penting dan menarik. Kenapa sekarang antara yang muslim dan non-muslim jadi sulit berdialog? Saya mengapresiasi pertanyaan dari mahasiswa non-muslim tadi. Sebetulnya ketika negara ini berdiri itu ya dialek semua antar umat beragama. Sehingga diputuskan yang penting itu berketuhanan. Maka yang ditolak oleh konstitusi kita adalah ateisme, komunisme. Saya membayangkan misalnya punya anak perempuan, diajak orang yang tidak beragama di tengah hutan misalnya. Bunuh ya tidak takut Tuhan, merkosa tidak takut Tuhan, salah etika ya tidak takut Tuhan. Bandingkan kalau diajak yang beragama. Pasti masih ada rambu-rambu, ada ini itu. Sehingga memang masalah betul ketika orang tidak berketuhanan itu. Jadi saya ingatkan Mas tadi, siapa tadi namanya? Yang non Irman saya. Yang non muslim tadi itu. Siapa? Namanya siapa? Siapa? Kurang jelas. Siapa namanya? Krisman. Oke. Namanya Krisman. Jadi Mas Krisman ya, kalau dibilang nggak pernah ada dialog, dulu ketika negara ini berdiri, itu semua tokoh agama bersepakat. Termasuk saat itu ya ada Perindo, selain ada NU ada Perindo. Itu yang ditentang itu adalah ateisme. Karena kalau orang tidak bertuhan itu ngeri. Ngerinya itu ya tadi misalnya kita punya anak perempuan atau punya keluarga, diajak orang yang tidak beragama. Misalnya berzina ya tidak takut dosa, merkosa ya tidak takut, bunuh ya tidak takut karena nggak punya Tuhan. Mungkin takutnya sama polisi ya kalau ketahuan, kalau enggak. Tapi kalau orang bertuhan ini sistem kesalehannya, sistem kebaikannya ini berlipat-lipat. Takut hukuman Tuhan, takut sosial, takut ini itulah, sehingga kita bersepakat berketuhanan. Lalu kedua ada beberapa kejadian nyata di beberapa negara yang pahamnya itu tidak bertuhan, itu bekas kondom atau bekas apa dipakai lagi didaur ulang. Bahkan tinja yang bisa dikelola jadi bahan makanan. Kalau yang beragama tidak, termasuk mungkin di ilmu medis ini tidak wilayah saya tapi saya cerita. Mungkin masalah-masalah kayak ya apa hal-hal yang menurut kita dilarang, menurut agama mereka enteng saja. Misalnya bikin cadangan-cadangan organ tubuh dan sebagainya. Kalau beragama itu masih enak, aturannya jelas. Kalau nggak beragama itu repot. Sehingga saya cerita sedikit lagi-lagi karena kadung dipuji ahli Quran Pak Kures sama saya. Saya cerita. Dulu ketika Rasulullah itu sugeng masih hidup, itu ada kekuatan politik. Satu Romawi bertuhan, yang satu Persia tidak bertuhan, tidak berkitab suci. Ketika Romawi kalah, itu Rasulullah itu susahnya bukan main. Karena yang masih mentautkan diri dengan Tuhan, kalah sama yang sudah tidak bertuhan. Dan ketika akhirnya Persia yang kalah, yang menang Romawi, Nabi itu ikut senang. Karena yang bertuhan mengalahkan yang tidak bertuhan. Kenapa penting bertuhan? Karena bertuhan itu setidaknya punya aturan. Melakukan ini dosa, melakukan ini dosa. Empati sama fakir miskin itu ibadah. Semua agama pasti sama di tema-tema seperti itu. Sehingga berketuhanan ini penting sekali, kata Pak Kures tadi. Berketuhanan itu luar biasa. Terus kedua, ini penting juga. Saya mohonnya. Saya pernah juga disowani beberapa tokoh dari Mabes Polri. Saya sering bilang, Indonesia, utamanya pejabatnya harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu aset yang sebenarnya Indonesia ya seluruh rakyat Indonesia. Saya cerita, satu cerita ini hadis sahih di Bukhari, nggak bisa dipertentangkan. Ini hadis sahih di Bukhari di Muslim.
Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, 1/4 kita ini maling semua. Itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun, 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. 1/4 saja, 1/3 saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Sebab itu ketika ada sekian kebaikan, Nabi terakhir ngendikan apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Potensi jahat kamu jangan kamu lakukan, itu sudah menolong peradaban. Para gadis tetap gadis karena nggak diperkosa. Orang yang punya kambing satu tetap punya kambing satu karena nggak dicuri. Orang yang berkarir tidak terhenti karena karakternya nggak dibunuh, tidak dihujat, tidak dihentikan, tidak disetop oleh cibiran, oleh bulian. Maka di antara 7 orang yang dilindungi Allah, Fidhillihi yaumaladillailadillu, itu Nabi hanya cerita orang yang nggak jadi. Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis, saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya, dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau sampai saya kasih uang 100 dinar. Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu. Dia nggak mau dan berpesan, la tafuddal khatam illa bihaqi. Kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah. Singkat cerita, pemuda ini nggak jadi melakukan hal yang nista, yang nggak benar. Itu sama Allah dijadikan wali, berkahnya nggak jadi. Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain itu sudah luar biasa. Jangan nunggu berjasa kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, merkosa, habis. Harapan kita sebagai bangsa habis. Tapi selama ini nunggu ngapresiasi itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa. Sebetulnya enggak. Tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa.